Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Indriani Lubis, NPM 21120006 dari kelas SIM 2101. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan untuk saling bertukar data agar memiliki jumlah data yang sama, seperti contoh gambar di bawah ini. Tujuan sinkronisasi, tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Tujuan utama mungkin lebih dicondong ke arah backup atau membuat cadangan. Sinkronisasi dengan hardware. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sinkronisasi haruslah mutual eksklusif. Atau dengan kata lain, harus ada satu atau sekelompok instruksi yang tidak dapat diberhentikan pada waktu eksekusi. Jadi, solusi untuk sinkronisasi dengan cara pendekatan hardware lebih menekankan kepada usaha-usaha untuk membuat suatu atau sekelompok instruksi menjadi mutual eksklusif. Pendekatan dari sisi hardware dapat dibagi menjadi dua, yaitu prosesor sinkronus dan memori sinkronus mutual eksklusif. Yang dimana jika proses PI sedang mengeksekusi critical section, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dan dalam critical section mereka. Masalah klasik pada sinkronisasi ada tiga. Yang pertama ada problem bounded buffer, yaitu suatu struktur data yang mampu untuk menyimpan beberapa nilai dan mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Yang kedua, problem readers and writer, yaitu problem yang memodelkan proses yang mengakses database sebagai contoh sebuah sistem pemesanan sebuah perusahaan penerbangan di mana banyak proses berkompetisi berharap untuk membaca dan menulis. Yang ketiga, problem Dining philosophers, yaitu hal ini dapat diimplementasikan dengan wait dan signal. Race condition, yaitu situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari database tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Contoh dari sinkronisasi di sini ada dua, yaitu yang pertama contoh dalam kehidupan sehari-hari ada chatting, video call. Umumnya proses komunikasi ini dilakukan media tertentu seperti SMS, WhatsApp, Facebook, Line, Instagram, dan lain-lain, yang dimana pengirim dan penerima pesan sama-sama terhubung. Jika salah satu pihak tidak menerima telepon atau chat, maka proses komunikasinya tidak akan terjadi. Yang kedua, contoh race condition pada program. Pada program di bawah ini, terlihat bahwa terdapat variabel counter yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan ditambah 1 setiap kali terjadi produksi serta dikurangi 1 setiap kali terjadi konsumsi. Masuk ke critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Di sini ada bagian atau kode critical section. Yang pertama ada entry section, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua, critical section, yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga, exit section, yaitu akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Yang keempat ada remainder section, yaitu kode istirahat setelah masuk ke critical section. Solusi critical selection. Yang pertama itu ada mutual exclusion, yaitu jika proses PI sedang mengeksekusi critical section, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Di sini ada contoh struktur umum dari proses PI adalah do, buka kurung kurawal, entry section, critical section, exit section, remainder section, tutup kurung kurawal, while dalam kurung 1. Yang kedua ada progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Yang ketiga ada bounded waiting, yaitu suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke dalam
critical section, dan sebelum permintaan diterima. Semafor. Dalam kehidupan nyata, semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang lain saat inisialisasi. Hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semafor pertama kali diajukan idenya oleh Asger Dijkstra pada tahun operasi standar pada semafor, atau dalam bahasa pemrograman C. Semafor memiliki dua jenis, yaitu binary semafor, yaitu semafor ini hanya memiliki nilai 1 atau 0, sering juga disebut sebagai semafor primitif. Yang kedua itu ada counting semafor. Semafor ini memiliki nilai 0, 1 serta integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semafor ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semafor. Monitors. Monitors adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus Hoare 1974. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan, tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung, hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Selanjutnya kita masuk ke properti-properti monitor. Yang pertama itu ada variabel-variabel data lokal, hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur dalam monitor dan tidak oleh prosedur di luar monitor. Yang kedua, hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Kompilator harus mengimplementasikan ini atau mutual exclusion. Yang ketiga, terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung di blok menambahkan variabel-variabel kondisi dengan dua operasi, yaitu wait dan signal. Wait adalah ketika prosedur monitor tidak dapat berkelanjut. Misalnya, produser menemui buffer penuh, menyebabkan proses pemanggil di blok dan mengizinkan proses lain masuk monitor. Signal adalah proses membangunkan partnernya yang sedang diblok dengan signal pada variabel kondisi yang sedang ditunggu partnernya. Versi Hoare, setelah signal membangunkan proses baru agar berjalan dan menunda proses lain. Versi Branch-Hansen adalah setelah melakukan signal, proses segera keluar dari monitor. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya tentang materi sinkronisasi. Mohon maaf jika penyampaian saya ada salah kata, mohon dimaklumkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.